Saya mau membuka dari awal dulu, kronologisnya awal saya di sini. Ya, pertama saya langsung aja diserahkan ke kunci sama Pak Haji Jayadi, ya, karena serahkan kunci sama Pak Haji Jayadi. Ya, intinya Pak Haji Jayadi ngasih kamar ke saya. Ya. Akhirnya dengan ngasih kamar ke saya otomatis karena saya berpikiran bahwa saya tidur di masjid, saya bersihin masjid, saya ngurus masjid tanpa disuruh saya. Nggak saya ngelamar marbot, nggak saya bilang saya nih. Akhirnya apa? Selama 3 bulan kan itu kan terus Sujataan kan membentuk pengurus, dibentuklah pengurus. Dari dibentuk pengurus itu kan akhirnya mungkin pada inget lah Ustadz Kohar, Ustadz Hayati, Ustadz Aan, terus Ustadz Tahir kan awalnya yang menjadi ketua pengurusnya. Nah terus kan saya ditugaskan untuk mengurusi masjid sama ngimami Masjid Al-Muslimin ini kan, karena nggak ada imam. Itu kan waktu awal-awal itu. Nah setelah saya sakit ini, rumornya banyak banget. Saya udah merasakan sakit yang saya derita ini sangat sakit banget, tapi lebih sakit lagi yang ada bahasanya sampai saya ya intinya nilep uang masjid lah gitu. Ini bahasa yang kayak gitu masuk ke telinga saya. Terus saya nyerobot imam masjid. Tugasnya imam, saya nyerobot, istilahnya nyerobot tugas imam orang lain loh. Saya kan di situ dari awal saya ditugaskan, dan sampai sekarang ini kan belum ada perubahan pengurus yang secara resmi dirapatkan kembali. Nah itu loh kenapa terjadi setelah Pak Johari nongkrong di sini. Itu loh. Jadi saya dari awal Pak Johari saya tolongin. Alhamdulillah di sini bisa memperkenalkan semua kepada pengurus Masjid Al-Muslimin dan membantu saya, alhamdulillah. Ya. Kan waktu itu saya udah bilang, selagi saya sehat, saya masih bisa ngurus masjid sendiri. Saya masih sehat loh. Selama ini saya sakit memang diurus Pak Johari. Saya terima kasih banyak. Cuman bahasa-bahasa yang masuk di telinga saya banyak sekali gitu loh, yang ya menggenakan di dasar saya jadi kerja nggak nyaman di masjid. Saya mengharap kalau toh memang dari masjid kepengurusan Masjid Al-Muslimin nggak cocok dengan saya nggak keberatan gitu loh. Apalagi misalkan Pak Jayadi yang lebih berkuasa untuk memberhentikan saya. Jadi kalau misalkan saya suruh Ade berhenti aja karena saya sakitan, ya nggak masalah. Ada yang menggantikan yang lebih oke, itu saya nggak masalah. Jangan kayak kerja saya tidur di masjid, saya ngurus masjid, tapi suasana masjid bagi saya sekarang itu kayak neraka. Saat ini loh, saya nggak nyaman. Panas dong. Ya panas Cuk, emang Cuk. Karena dengan omongan-omongan yang dari telinga saya masuk itu loh. Ada bahasa yang kalau Pak D nggak sanggup digantikan sama Pak Johari. Pak Johari keluar dari kerjaan juga nggak apa-apa. Ada yang bahasa seperti itu, tembus ke saya. Saya nggak masalah. Kalau toh memang Pak Johari mau keluar dari kerjaan, mungkin bisa tukeran Pak Johari. Bos bilangin bos Pak Johari kalau terima saya, terima Pak Johari fokus di masjid, nggak apa-apa. Saya ngelayani anaknya bosnya Pak Johari. Kalau mau tukeran seperti itu nggak apa-apa. Kalau nggak masalah. Orang itu namanya kita pekerjaan di sini ibadah kok. Saya tuh ibadah tuh namanya mengabdi kepada apalagi rumah Allah. Itu sampai akhir hayat saya. Nggak saya iniin. Nggak sampai saya ibaratnya saya nyerah keluar. Cemen itu namanya saya. Saya sakit bela-belain, saya ingatnya ke sini walaupun saya sakit di rumah. Bagaimana bicara muslimin, bagaimana ini keadaan. Bukannya terus saya nggak rasa lost.
walaupun saya sakitnya luar biasa. Nah, itulah yang saya mohon diklarifikasi atau ya gimana lah sikap dari pengurus. Apakah masih memang saya menerima saya untuk di sini, atau kalau menerima saya di sini peranan saya di sini apa? Kalau toh memang saya di sini nggak jadi imam kan masalah, saya nggak keberatan kok di sini nggak jadi imam, nggak keberatan. Hanya peranannya mungkin sebagai teh Hanisi atau gimana ngurusin yang rusak-rusak atau gimana itu terserah. Kalau memang sudah nggak kepake, nggak diperlukan ya nggak apa-apa. Itu sikap saya seperti itu aja. Jadi jangan ada pertanyaan di balik itu tanda tanya terus. Ada apa nih gitu loh. Kita tuh nggak nyaman antara pengurus dengan pengurus yang lainnya. Ya sama-sama Junaid kadang-kadang suka, aduh kok Mas Junaid seperti itu ya, nggak taunya. Kan gitu kan akhirnya apa? Rasa curiga. Gara-gara omongan satu orang itu melempar ke seseorang. Kadang-kadang saya yang selama 3 bulan perjuangan saya di Masjid Al Muslimin nggak dikasih makan, nggak diperhatiin makan. Ustadz Kohar yang ngasih makan saya, Jenggot yang ngasih makan saya itu yang brewok, Pak Marsahid itu 3 bulan loh. Selama 3 bulan boro-boro mikirin saya dikasih bisaro, nggak ada seperti itu. Itu hanya kebijakan dari pengurus. Sampai setelah terjadi saya menolong Pak Johari saya tolongin ke sini karena tidur di Madura supaya jadi orang baik, lebih baik lagi. Dalam arti kata baik untuk semuanya, diri baik pribadinya ya, baik untuk orang lain. Ini kadang-kadang mikirin baik sendiri, orang lain dijatuhkan. Itu. Nah itu gitu aja. Coba tolong sikapi, saya mohon penentuannya malam ini. Kalau memang toh saya nggak diperlukan lagi ya saya nggak masalah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak De, terima kasih undang-undangnya sudah disampaikan. Udah tak tulis semuanya. Oke. Tenang. Oke, jadi saya sedikit tanggapi sebelum nanti dilanjut sama Pak DKM sama Pak Ustadz Kohar sama yang lain. Jadi sebenarnya kita tidak ada sedikit pun niat hati untuk menyudutkan siapapun, termasuk Pak D. Mungkin kemarin Pak D sakit itu, ya dibadalin atau digantikan sementara sama Pak Johari. Kemudian kita nggak ada niatnya buat Pak Johari digantiin Pak D, enggak. Aman Pak D. Ya. Jadi direkam, aduh, jadi bingung ngomongnya kan. Loh, ini dokumentasi saya masuk ke YouTube. Enggak apa-apa. Ya, jadi kita sedikit pun nggak ada maksud buat menggantikan Pak D. Hari kemarin cuman nge-handle pekerjaannya Pak D gitu. Ya, kemudian ini kan Pak D sekarang sakit. Maksudnya nggak bisa misalnya membersihkan kamar mandi, toilet dan lain sebagainya. Nah, nanti itu kebijakan kita bersama. Apakah Pak Johari bagian kamar mandi, Pak D tetap bagian dalam, misalnya seperti itu. Nanti yang kita sepakati bersama gitu. Jadi bukan berarti Pak D, wah saya nggak dipakai lagi nih ada Pak Johari, mentang-mentang saya sakit-sakitan. Bukan. Kita juga tetap saling membantu, bukan berarti Pak D. Kita kan nerimanya dari luar. Nanti. Jadi begitu Pak D. Jadi bukan kita pengen menggantikan posisi Pak D, enggak nih. Jadi Pak D sekarang sakit, mau dibantu gitu misalnya. Pak Johari bagian kebersihan air gitu kan, takutnya Pak D kan kena air nggak boleh. Kemudian untuk masalah keuangan, ini sebenarnya udah aman dan tidak ada omongan ke kanan ke kiri. Model dari zakat kemarin itu memang dari kemarin diserahkan sama Mas Jun, karena Mas Jun membuat laporan gitu aja sih intinya. Ada laporan detail itu, begini kesini gitu. Kemudian kalau untuk yang buka puasa itu juga langsung kemarin kan ya, langsung ke pembelinya gitu. Itu aja sih sebenarnya, simpel dari masjid langsung nge-booking tukang tajilnya gitu, langsung kesini terus sama S juga kan anaknya Pak D kemarin masih kan? Ya gitu, jadi bagian rata gitu, jadi supaya lebih terstruktur dari DKM langsung nih ke pembeli gitu, kesini siapa tetap Pak D, kita ngehormatin ngehargain kasih, oke aja sih. Kemudian untuk
masalah dulu itu yang 3 bulan, ya kan karena memang Pak D kita nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba Pak D ada di sini dan memang entah kesepakatannya masuk ke sini itu disuruh tinggal kemudian dibayar, apa akadnya cuma disuruh tinggal doang. Saya juga Ya belum serahin tahu, Pak Haji, nyerahin ke kamar itu Pak Kade kamar tempatin. Itu doang. Iya, ya kan Lah, berarti bener kan? Ya aku karena menempatin ya aku otomatis kan aku bekerja. Masa aku menempatkan terus ganggang kangkung. Iya, berarti kan itu memang udah seimbang gitu, dikasih tempat, kemudian Pak D ngebersihin tempat yang Pak D tempat tinggal gitu. Itu, nah setelah 3 bulan itu baru ada pikiran kasih bisyarah, ya itu kan karena berjalannya waktu gitu, masa transisi gitu, dari yang belum ada pengurus kemudian ada, kemudian dianggarkan. Itu sebenarnya lebih ke situ. Pak D dikasih kunci, dikasih tempat, sudah sewajarnya Pak D membersihkan tempat, dan 3 bulan berjalan ada pengurus baru dianggarkan. Tuh. Nah sekarang selanjutnya intinya sekarang kan udah ada Pak D, ada Pak Johari. Pak D juga tidak bisa selincah seperti dulu mungkin karena kakinya masih agak bekas sedikit. Nah ini sekarang kebijakannya seperti apa gitu. Kalau saat ini saya lagi masih sakit untuk menghandle Pak Johari, saya sih boleh-boleh aja dan ibaratnya bisyarah yang dikasihkan juga saya ikhlas gitu loh. Tapi bila mana saya udah normal, saya sedia kala, itu harus balik lagi seperti semula. Tetap wewenang saya di sini kebersihan adalah saya. Yang bantu, silakan kalau mau bantu, nggak bantu ya namanya bantu kan nggak dipaksain. Itu loh. Kalau mau disilakan, kalau namanya tinggal di masjid kan bantu ya wajar dong. Seapapun Pak D punya wewenang, di atas Pak D masih ada yang namanya ketua DKM. Lah iya maksudnya kan kalau saya di sini kan saya misalnya Pak Haji menyerahkan ke saya untuk masalah lingkungan masjid kebersihan, nah kan gitu. Lah kalau yang di bawah saya, karena Pak Johari kan yang bawah saya, otomatis kan ininya ke saya. Kalau karena udah kenal sama pengurus-pengurus, ya itu kan lain lagi urusannya. Cuman masalah untuk masalah menyangkut masalah kebersihan masjid kan itu di wewenang saya untuk mengarahkan Pak Johari. Ya udah, sekarang langsung nih biar kita clear. Mungkin udah paham pembahasannya Pak DKM sama Pak Satwar sama yang lain gitu. Ini langsung disimpulkan aja. Saya nambahin dikit ya Pak. Ya monggo silakan. Kalau kita diurut dari awal maka kita akan punya cerita gitu kan. Kayak Pak De waktu 3 bulan kan itu 3 bulan itu kan Pak De masih kerja di sel. Betul. Yang 3 bulan itu kan kerja di sel, otomatis kan kita belum bisa memutuskan untuk ngasih bisyarah. Karena cuma dikasih kamar doang di sini. Enggak, saya sebulan tuh kerja sebulan doang di sel. Sama Ustaz Fahmi, Iya, betul. sama membicarakan masalah Di sel bisyarah, udah Pak De. sebulan. Gitu ya. Jadi ya itu intinya yang ke belakang udah ke belakang. Enggak masalah jasa siapa nggak usah di. Bukan masalah itunya. Terus yang masalah kemarin, kalaupun ada orang yang ngomong pada ngerasa diserobot jadi imam, tolong bilangin siapa orangnya yang. Nah itu bahasa itulah. Tanya ke saya. Bisa bahasa Saya itulah. sampein. Makanya itu bahasa itulah. Siapa Yang saya nggak enak banget kok saya dibilang robot, padahal itu Karena kan Pak De dari dulu juga begitu. iya Yang Pak D satu nyebut siapa Yang sekarang? bilang Pak De nyebut itu yang Orangnya siapa? Orangnya sebut. yang saya per-peran Bang aja. Deddy Mulyadi. Per-peran aja. ya karena itu ada rumor dari sini. Semenjak Pak De kemarin pulang ini, saya juga agak kaku. Takutnya kenapa? Pak De nggak biasanya. Pengen saya tuh semenjak pada di kampung otomatis kan di sini tuh pada dipegang semua. Minimal ada bahasa terima kasih. Masjid udah diurus, padahal itu kewajiban Pak De. Saya pengen denger bahasa itu dari. Ya saya belum sempat penyampaian kayak gitu. Itu udah bahasanya udah ini. Nah, sementara ya kemarin kita kan ngasih bisyarah apa upah ke Pak Johari itu kesepakatan semua. Saya nggak masalah itu. Ya masalah itu kan kita juga melihat kerjaannya. Saya nggak pegang masalah. semua. Kadang-kadang saya nggak sempat Pak Johari, semua pegang dia semua. Itu mohon keikhlasannya. Ikhlas itu Nanti kalau ya. misalnya Pak De udah sembuh total mah, terus Pak De sanggup dan bersedia tanggung jawab, ya dibalikin lagi ke Pak De. Ya iya. Tapi dengan catatan begini Pak De, di sini kan
minimal Pak DKM lah dulu. Ya. Dihargain. Misalnya Pak ada acara, ada apa, bilang dulu, konfirmasi dulu. Jangan bilang Pak Dek, saya di sini ngambil manfaat. Saya sama sekali nggak ngambil manfaatnya. Saya apa? Cuma bisa berjamaah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah bisa berjamaah. Kalau mengambil manfaat materi apa itu Pak? Saya terima kasih. Terima kasih. Saya udah bisa. Ya kalau kita ada wacana untuk kita nyimamin giliran itu sementara untuk biar kita tuh belajar, maksud saya begitu, belajar. Apa-apa itu nggak apa-apa. Bisa si B. Ya saya berharap kan kayak gitu maju gitu, nggak apa-apa. Ada salah satu kan ada. Ya. Kalau misalnya Pade nggak ada siapa, Mas Yun nggak ada, Ucup bisa maju. Jadi nggak ada ganti-gantian. Bukan ada bahasa nyerobot kata. Nah, ini yang klarifikasi ini, makanya saya yang ini kok astagfirullahaladzim kok ada bahasa seperti itu. Saya pengen dengar gitu siapa yang nyampein bahasa begitu. Terus Pak Juhari di sini ya, alhamdulillah. Ya misalnya nanti Miss Pade udah sembuh, udah sehat, terus Pak Juhari masih di sini. Saya harapan di sini karena Ya nggak apa-apa di sini. Ya saya dibantu seneng, nggak apa-apa. Tetap di sini. Maksudnya saya dibantu juga seneng. Saling bekerja sama gitu loh. Saling bisa mengawasi mana kekurangan, mana kelebihan. Nggak apa-apa. Sebenarnya yang penting jangan saling menjatuhkan itu aja. Tuh. Nah, kalau dari saya Pak D nambahin dikit aja, nambahin saya. Kalau selama ini tidak saya rasakan baiknya lah menurut saya. Pokoknya ini Pak D, ini kita kan satu kesatuan. Ibaratnya jari 5. Yang satu kecedet satu kan nggak bisa ngapain, megang apalagi megang kan nggak bisa. Intinya gini Pak D, ada masalah sekecil apapun, tolong jangan istilahnya diumbar di luar. Sampaikan langsung ke kita ya, ada Pak DKM, walaupun lewat tiga keketaan malah lebih bagus, jadi nggak merembet kemana-mana. Ini bener Pak D, aku disatroni langsung aja Pak Maset pagi-pagi, aku dicurhati Pak Dewarna ada apa, katanya harus dipecat loh, Bahasanya salah tuh Pak. nah ya ini makanya kalau kita tuh dengar dari salah satu pihak itu Saya kan minta tempat. Seandainya nanti saya nggak di masjid, saya minta tempat Pak Marsahid. Kenapa gitu doang? Nggak ada bahasa tempat. Ini tak sampaikan apa adanya. Contohnya itu Pak D. Jadi kayaknya hal sepele Pak D, kusut omongan walaupun kecil, tapi di luar itu jadi opininya semakin berambah. Tapi kalau kita human interest nih, kok aku mau kabarnya gini kan, oh masa Pak D, sambil gue kan enak. Jadi intinya kita, yang saya tekankan, kita adalah satu kesatuan. Ibaratnya sapu lidi kan itu. Kalau sapu lidi udah dibalik kenceng, mau sampah berapa kan lenyap gitu loh. Ya orang kejadiannya di kala saya sakit malah saya dapat rumornya nggak jelas, nggak gitu. Mulai detik ini pokoknya jangan rumor aja langsung. Real aja gitu aja. Makanya Yes, saya ya. pikir nih Pak, saya juga sudon. Saya Pak Juhari, Mas Jun di komunitas Pak, nama saya hancur-hancuran. Tapi aku ya diem. Tapi saya diem. Walaupun aku juga dapat settingan loh Pak De. Cuman ngapain? Kalau saya nggak kerja, ya nggak dapat duit. Intinya gitu. Makanya tak tanggapnya santai. Gitu loh. Terus mengenai ada lagi bon yang saya tidak pakai bon. Saya nggak pernah nggak pakai bon. Saya selalu WA Pak DKM, Pak Haji saya WA. Pak Haji saya belanja ini, cuman pakai WA. Oh iya udah, itu doang. Ya cuman berapa, 50.000 atau misalkan 30.000. Kalau yang di atas 100 saya pakai bon yang ditulis. Kalau misalnya yang kayak belanja sapu, ya cuman ngomong doang sama Pak Haji. Pak beli sapu 40.000 2, ya nggak pakai bon. Nah itu selalu saya nggak pernah saya nggak ngomong sama Pak Haji. Pak De, kalau Itu yang kadang-kadang bilang ada namanya nggak tahu Pak De, kita sih nggak bisa tahu dalamnya hati siapa nggak tahu. Cuman kan kalau ada apa-apa itu Pak De hanya dapat selentingan. Kadang orang ada yang seneng
Pak D, ada yang enggak, kayak ada yang seneng saya, enggak, itu wajar. Karena hidup dunia kan selalu berpasangan, ada siang ada malam, ada yang suka ada yang enggak suka, itu wajar. Cuman kalau kita ngebawanya langsung ke kita ke ini kan tadi loh. Nah, Ya makanya oke, mulai detik ini malam ini kita bongkar, makanya supaya kelanjutannya jangan diulangi lagi seperti itu. Misalkan Pak Johari ngomong ke saya aja, jangan ngomong ke yang lain. yang penting jangan ada rumor. Nah, lu kalau Berlaku ya? soalnya kan faktornya ujungnya satu omongan, satu dengar, bisa yang lain udah didengar. Nah gitu, yang buka siapa? Ini saya nggak mau jatuhin orang di depan orang banyak, nggak usah. Udah intinya sekarang saya tutup, apa? Dan itu yang mohon maaf Ustadz Kohar, saya sebetulnya mengucapkan terima kasih yang atas dibantu imam selama saya nggak bisa mengimami. Saya bukannya mutung loh, yakin. Kalau kaki saya normal, kaki saya bisa jengkelat-jengkelit dengan lincah. Masalah penyakit itu semua juga. Saya maju ngimami karena kaki saya kalau mau kita mau bangun begini dulu, nanti dilihat jamaah juga nggak etis, makanya saya mendingan mundur. Itu. Cuman yang kemarin itu kan pakai waktu pulang itu kan saya tuh diharapin tuh bahasa dewasanya. Itu doang. Saya nggak minta apa-apa, bahasa dewasa biar kedengeran sama teman-teman tuh enak. Ya itu ya mohon maaf ya, karena saya sudah mikirin sakitnya luar biasa, ya nggak kepikiran yang lain. Itu saya luar biasa sakitnya, nggak ada kepikiran yang lain-lain. Saya pokoknya udah sampai rumah, udah itu doang, luar biasa aja sakitnya itu waktu itu. Bengkaknya sampai gede banget, saya di mobil aja udah pokoknya kepikiran macam-macam. Saya pikirannya saya fokus ke rumah, istirahat itu doang. Ya mohon maaf itu kekurangan saya mohon dimaafkan. Bukannya saya tidak menghargai teman-teman kita DKM, mohon maaf DKM, saya bukan seperti itu. Jadi minta misalkan besok insya Allah kedepannya saya akan dirubahlah yang hal-hal semacam itu. Seluruh pengurus saya akan bila aku perlu, karena di kedepannya ini kan insya Allah kan saya mungkin banyak kegiatan di luar. Insya Allah ya itu nanti mohon izin lah, ya mohon kebijakan dari pengurus dan DKM, karena saya mesti satu perkembangan ilmu saya. Kalau saya terus mendem di sini aja, ilmu saya nggak berkembang juga. Jadi saya perlu keluar untuk bisa menyampaikan ilmu yang sudah saya terima gitu loh. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Adik kan ini masih sakit ya. Kalau merasa masih sakit, ya saya pengen ke kampung aja dulu istirahat. Daripada sini saya ngeliat kasihan. Ya. Bukannya saya nganu nih Pak ya. Nanti mungkin tanggal 25 saya ikut ikut Pak Muhaimin, saya ikut pulang lebaran nggak di sini, mohon maaf, sampai mungkin ya menuntaskan sakit saya supaya sehat kembali. Aja, saya mungkin nanti ya sekedar untuk membantu anak ya. Adik kan di sini mau anak ya. Ya. Terus isi warung kan ya. Ya kalau warung itu buat apa? Usaha. Kalau usaha ya ada kompensasinya ya. Nanti itu saya. Adik kan nggak ngomong ke saya dulu, Pak Haji, anak saya mau ngisi warung. Enak saya Pak De. Oh ya mohon maaf ya Pak Haji, ya mohon maaf. Pak De ngomong sama saya, maaf nih Pak De ya. Pak De ngomong sama saya didatangin sama anak saya semua. Ngomong sama saya kan? Enggak, ngomong anak saya mau usaha. Gitu. Kalau mau usaha, enak saya ntar ngomongnya Pak De. Terus Pak De ya, anak Pak De kan di sini di warung duduk aja ya. Lagi nggak ada Pak De yang ngepel. Ya udah tak kasih arahan ya, nanti tak kasih arahan. Diarahkan. Ya. Saya Pak De ya, maaf ya. Saya lihat di Pak De ya di warung itu lagi main HP berdua. Emang suami istri, wajar kan ya. Ya orang pasti ya orang penyapu ngepel orang istri. Begitu Pak De maksud saya. Memang itu udah saya arahkan kemarin waktu saya sakit itu. Lagi nggak ada Pak De, anak Pak De itu mau berjamaah Yokur.
aja. Pas lagi Pak Ade baru dulu saya lihat. Bukannya saya jelek-jelekin anak Pak Ade. Nggak apa-apa, nanti sama itu saya terima kasih banyak dikasih tahu, jadi saya bisa menyampaikan juga pada anak saya. Dan itu memang selama saya mungkin ada di rumah, saya mau menyampaikan nanti ya anak saya bilangin suruh bantuin di pagi hari. Pak Johari kan kerja pagi hari, Mamin mungkin yang ngepel, Pak Johari mungkin sore gitu loh. Katanya nggak bisa ngepel, masa ngepel nggak bisa? Tanya gitu, saya nggak bisa ngepel. Ya, sama nyedot. Ini kan masalah kebersihan kan tanggung jawab Pak Ade. Lah Pak Ade gandeng sakit, kan alangkah baiknya dilimpahkan ke anaknya. Jadi kesan dari jamaah masyarakat itu, alhamdulillah. Saya udah ngomongin Mas Jun, udah ngomong kayak gitu. Cuman anak saya tuh yang ini satunya agak malu-malu, memang agak mentalnya agak kurang malu gitu, belum biasa. Jadi ya itu nanti saya arahkan seperti itu. Bila mana saya lagi istirahat di kampung sampai saya tuntas sembuh, baru saya balik gitu. Jadi tanpa mengurangi kewajiban Pak D, tanggung jawab Pak D kan gitu. Semampunya, dan itu semampunya. Sedikit besarnya masukan kepada masih ada. Terus ya ibadah juga anaknya kan itu loh. Iya. Kan termasuk ibadah gitu loh. Ya harusnya kalau orang yang dengar itu begitu. juga nggak rumor, memang selentingan gitu. Ya anaknya Pak D bantuin ya, mau bapaknya lagi sakit. Ya itu kan ya emang Pak D ya yang kan akhirnya kan aninya kan saya juga yang kena kan akhirnya. Kan nggak berani nyuruh kan? Ya enggak, memang itu udah arahin memang. Aku pernah nyuruh, "Wani piro?" gitu. Oh, aku enggak berani. Aku enggak punya. Ya, terima kasih banyak sih masukannya. Nanti saya arahkan ke anak saya. Ya mohon maaf dan kepada para jamaah, saya Ustadz Aan, di Jayadi, Pak Ustadz Kohar, Ustadz Junet, ya semuanya ya yang intinya di sini Pak D, sayang ya Pak D. Sayang ini kan besok Pak D pulang. Selama Pak D penyembuhan sekarang juga sebenarnya sakit gitu. Nah untuk kebersihan itu mau tetap dibelah dua atau seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Saya kalau Siapa nih? Kalau anak Pak Ade diarahin sama Pak Ade aktif, Belah dua. belah dua. Gimana Pak D sanggup? ya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa nanti. Berani ya. Jadi kalau nggak Pak D apa-apa. nggak bisa minta tolong sama anak. Ya. Soalnya Pak Ade kalau pagi bersih ya sampai jam 10 jam Ya. 11 Jam 11-an kadang-kadang paling. kalau panas angin mau zuhur saya liatin debunya itu doang kalau zuhur sama asar. Kalau saya sempet sih kalau ada di rumah ya bersih. Tadinya kan saya pikir nggak rapat hari ini. Tadinya kalau mau rapat udah tak bilangin, nanti kalau ada rapat kamu maju tak panggil Min gitu biar tahu di. Enggak apa, kayak udah gini. Sampaikan aja sama Pak Ade. Nggak apa-apa. Arahin, jadi enggak Tadi kan pulang tanggal 25, sekarang tanggal 19. Masih ada waktu kurang lebih 6 hari untuk di training. Iya. Setiap hari datang masjid, Pak D lihat dulu nyapu. Ya. Udah tak bilangin. Jadi kesimpulannya Belum bilangin dari awal sebetulnya sih udah. Jadi selama Pak Ade masih sakit nih, ini untuk bisyarah di belah dua. Dengan catatan anaknya Pak Ade harus membantu ya. Sewaktu-waktu anak Pak Ade nggak aktif, ya bisa full ke sini. Karena Pak Ade kan di kampung, gitu ya. Oke ya, siap. Tapi saya berharap biar masih nyambung, ya memang anaknya suruh diberdayakan. Betul. Ya, Menurut saya gitu. Cuman ini kan kembali lagi namanya anak muda tuh kadang memang sedikit susah diatur. Ya, tahu sendirilah. Pak Ade tuh harapannya begini, cuma namanya anak muda. Ya insya Allah sih mudah-mudahan bisa lah, Jadi ya Pak mudah-mudahan Ade ya, bisa. ngerti ya. Ya, itu aja ya dari saya. Mohon maaf ya semuanya ya. Ya ada unek-unek. sih nggak ada prasangka ini itu, cuman ya kesannya aja Pak Ade agak cuek gitu. Sekarang ada kegiatan apapun kayaknya nggak mau peduli gitu. Itu doang sih sebenarnya. Ya itulah rumor yang tadi Benar, masuk ke karena saya. mungkin Pak Ade udah punya dunia lain di luar di sini gitu, punya komunitas yang lebih penting mungkin itu lebih diperhatikan. Jadi di sini ya seala kadarnya aja mungkin kata saya. Pikiran saya begitu. Tapi walau Enggak seperti itu. Saya sebenarnya ada diri semenjak saya mendengar rumor-rumor kayak gitu, saya jadi panas, saya jadi nggak nyaman gitu loh. sebenarnya mah itu perasaan Pak Ade. Enggak itu ya ada masuk suara. Ya tadi Pak D, makanya dari hal kecil apapun, kalau langsung kita
komunitas kita, nah, insya Allah nggak bakal meluas. Toh yang nyari solusi kita itu nggak orang luar kan, kayak gini kan nyari solusi, kan nggak mungkin orang yang nyebar omongan kan, ujung-ujungnya yang makan bareng ya di sini, rokok di sini gitu loh. Saya juga sering nyuruh Pak Johari karena kan emang fisiknya sehat, ya terpaksa nyuruh kayak bersihin apa gitu. Terus kadang-kadang Pak Johari ada omongan tekanan dari rekan Pak, kadang Pak Johari kalau ke saya, ya kata saya Pak Johari nggak usah ditanggepin, biarin aja. Kalau yang kerjain juga Pak Johari, yang ngerasain Pak Johari kan orang-orang ngomong semaunya juga. Nggak usah diambil hati. Oh, siap. Juara dia mau sampai? Ya, saya kesempatan juga saya berbicara. Oke, 2 menit. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya juga pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ade, ya. Saya diberi kesempatan saya berada di masjid ini. Juga kepada Pak DKM serta pengurus-pengurus yang lain, saya diberi kesempatan untuk ada di masjid ini, dan saya juga merasa selama ini saya melakukan apa yang harus saya lakukan, ya, tanpa menuntut apapun. Satu. Yang kedua, jadi kalau dianggap saya di sini seolah-olah saya ini nggak ada artinya di sini, ya. Saya selalu di posisi yang salah, padahal saya selama ini saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan saya. Saya tidak mau berdebat atau memperpanjang apapun. Contohnya semenjak dari Lebaran sampai sekarang saya nggak kemana-mana karena saya merasa memiliki masjid ini, tanggung jawab ini. Pak Ade Saksi, saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Apapun penilaian siapapun itu buat saya tidak ada masalah. Saya sering ngomong ke Ustadz Tuhan karena saya mau ngadu sama siapa, mau sharing sama siapa, mau bertukar pikiran sama siapa, saya bisanya dengan Ustadz Tuhan sama Ustadz Junaid, ya. Jadi begini, ya, kalau selama ini keberadaan saya di sini ya merasa membuat beberapa pihak atau siapapun tidak nyaman. Jadi ya saya mohon maaf, ya. Sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan sudah mengabdi di masjid ini. Apa yang bisa saya lakukan tanpa menuntut apapun. Termasuk saya terakhir dipanggil Pak Haji, diberikan itu, saya tidak langsung terima. Pak Haji mohon maaf, ini ikhlas atau tidak? Betul Pak Haji, saya tanya, saya tidak terima. Kalau nggak ikhlas saya nggak mau. Jadi jangan masalah pisau yang diberikan saya 2 bulan terakhir setelah Lebaran itu seolah-olah menjadi tekanan buat saya. Saya juga nggak nyaman. Padahal selama ini saya hanya ingin berbuat baik, memperbaiki diri, saya menjadi lebih baik, ya, bisa sholat, bisa ibadah sambil bekerja. Intinya seperti itu. Tapi kalau keberadaan di sini saya bikin gaduh, bikin tidak nyaman semua pihak, ya dengan segala kerendahan hati dan kekurangan saya mohon maaf, mungkin saya juga akan keluar dari sini. Saya mengambil keputusan ini supaya di sini tidak ada kegaduhan lagi. Seperti itu. Saya mengalah, saya nggak mau berdebat. Seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan ini karena saya niatnya untuk ibadah, mencari kebaikan. Tapi kalau kebaikan saya membuat orang lain tidak nyaman, terus menjadi masalah, lebih baik saya mengalah. Saya keluar dari lingkungan seperti itu. Ya mungkin ya saya tinggal tunggu waktunya saja. Saya sudah sampaikan juga. Jadi seperti itu. Jadi karena saya selama ini saya melakukan apapun seolah-olah saya tidak ada artinya, ya, dianggap tidak ada artinya, ya. Saya selalu di posisi yang salah, ya. Padahal selama ini saya tidak menuntut apapun. Sejak Lebaran, puasa sampai sekarang saya tidak kemana-mana. Sabtu Minggu saya libur betul, 3 hari saya libur. Tapi saya tenaga saya betul-betul saya tidak berbeda. Ya, saya lakukan untuk kebersihan masjid karena ini rumah Allah. Saya ingin memperbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau seperti itu ya saya ambil keputusan
insya Allah saya mungkin keluar dari lingkungan masjid. Ya seperti itu Pak Haji, saya sampaikan. Bisa dulu Pak. Gitu. Ya, Waalaikumsalam. Gini Mas, apa? Juari. Sama Juari Mas Ganteng. Jadi semua permasalahan harusnya ini kita sikapi dengan dewasa. Kalau kita semua udah buka-bukaan, jangan sampai ada yang bawa perasaan gitu. Harapan kita tuh Ada seperti dusta itu. di antara kita. Ade udah ngomong undang-undangnya Pak Johari udah. Nah, kita cari solusinya gitu. Jadi jangan sampai keluarga yang udah kita bikini runtuh gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah. Saya potong dulu sebentar. Karena saya begini, keberadaan saya di sini dan ada masjid di sini selalu dibawa terus. Saya mohon maaf Ade, saya tahu semua dari lingkungannya Pak Ade. Seolah-olah saya ini diposisikan saya mau menjatuhkan, saya cari muka, cari apa, bla 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 bla. Saya mau cari apa di sini? Jadi makanya saya sampaikan ini, saya tidak ada niat apapun. Kenapa saya minta sesuatu apa? Itu bukan untuk kepentingan saya, karena saya mengejarkan. Saya tahu saya kebutuhan saya apa, dan saya tidak meminta langsung. Karena kemarin saya minta langsung ke Pak Ustaz Mohan, berpesan kepada DKM. Karena memang posisinya Pak Adi di kampung, kan seperti itu. Dan itu untuk kemaslahatan masjid juga. Betul. Seperti itu. Tapi kalau itu saya dianggap salah ya saya minta maaf. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya tidak mau keberadaan saya di sini membuat gaduh dan tidak nyaman semua pihak. Itu intinya. Oke. Kita udah paham maksudnya Pak Jo. Jadi sekali lagi ini mau disikapi dengan dewasa lah Mas ya. Jangan ada yang sampai salah. Jangan diem aja, coba. Ya, jadi Pak Johari itu di sini udah benar, udah tinggal di sini. Kemudian niatnya cuma buat bantu dan menghidupkan masjid. Nggak ada salahnya. Toh kalau Pak Johari selama 3 bulan ini tiba-tiba dapat bisyarah, yaitu ya ibarat terima kasih lah. Apalagi sekarang kan dengan kondisi Pak Dey seperti ini gitu. Apa nambahin? Kan itu kan sebenarnya tanda terima kasih mewakili Pak D. Betul. Saya dengan Pak DKM ngomong ke saya tuh Pak Johari dikasih nggak? Saya bilang ya itu pertimbangan kita aja. Karena kan ide kecilnya kan dia waktu tenaga juga kan. Dan itu mas saya mohon keikhlasannya Pak D. Ikhlas banget saya, kalau ikhlas banget. Saya bicara ke Pak D. Kalau saya lagi selama saya sakit dibantu selama ini saya ikhlas banget. Kalau masalah bisa rodi bagi dua itu. Nanti Pak D bisa menghandle rumah ya, kita serahkan lagi ke Pak D gitu. Ikhlas banget Pak Johari, nggak usah dipikir masalah bisa roh. Kemarin tuh, Sekarang ini saya tuh kalau misalnya anaknya aktif full, mungkin Pak Johari mah nggak niat untuk bekerja itu nggak niat dikasih upah gitu. iya saya mengerti, saya tahu. Cuman ya kita berharap saya dengan Pak Johari, adanya Pak Johari kesini kan saya. Tetap adanya jeleknya Pak Johari ya saya, bukan saya ikut baiknya Pak Johari saya keangkat, jeleknya Pak Johari saya pun kena. Makanya ayo bareng-bareng kita perbaiki. Itu Maksud saya kedepannya kita perbaiki. Ayo kita tuh saling terkait, nggak usah saling ini. makanya Pak Ade jangan selalu husnuzon gitu sama Saya nggak nyangka sama dia, kok siapa yang nyangka? Orang saya ya. Kayaknya nggak nyangka saya dia jelek, enggak. Cuma itu rumor dari orang lain aja. Ya, berarti selama ini Pak Ade nyangkanya baik kan? Baik saya. Dah. Cuman saya penyakit Pak Johari tolong dirubah. Ini yang saya terus terang aja. Penyakitnya dirubah itu. Ya. Penyakitnya dirubah. Pak Johari ngerti sendirilah. Itu aja saya permintaan saya. Buka aja apa penyakit saya. Kan persoalan mengingatkan. Kalau itu memang saya. Nanti kalau di umum nggak enak. Nggak apa-apa. Saya Pak Johari diklarifikasi. Itu namanya. Jadi saya rekan-rekan. Nah. Unak-unak gitu ya. Iya. Gini ya. Kita semua di sini. Kita bicara dari hati ke hati aja. Batu-batu. Ya kalau ini udah oke, clear, saya buka. Iya. Dan saya bukan mau menjatuhkan Pak Johari, menjelekan Pak Johari. Tujuan saya Pak Johari supaya lebih efisiensi lagi untuk dalam hal kebutuhan. Terus Itu loh. apa? Contoh, misalkan kita Pak Johari punya
tanggungan di warung A, warung B, warung B, itu jangan sampai seperti itu maksud saya loh, supaya apa? Pasti orang nanyanya ke saya. Kalau Pak Johari menghilang nggak berapa hari, yang ditanya saya, teman Pak Ade kemana? Ya pas itu satunya Pak Johari namanya, iya. Wah itu jadi tolong itu kedepannya efisiensi lah, jangan sampai kebablasan terus. Itu loh dalam hal kebutuhan loh itu. Itu masalah itu enggak ini, cuman supaya jangan sampai warung itu negornya ke saya gitu loh, nanyanya ke saya bukan ke Pak Johari langsung. Itu loh. Itu aja itu. Kalau mau dibuka tadinya saya nggak mau buka, tapi Pak Johari mau dibuka ya ini. Kita semua sudah sama Ustaz Johari sudah cerita semua. Ini yang perlu dirubah aja itu. Jadi saya juga bukan menutup diri karena itu waktu saya masih dalam tahap saya lagi minus, lagi jatuh, lagi bla 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 bla. Tahapan seperti itu saya pelan-pelan. Kan saya bilang saya ingin memperbaiki diri. Tadi sudah saya sampaikan. Saya ingin ibadah. Ya, saya masjid ini saya merasa memiliki karena ini rumah Allah. Saya tidak melihat ini punya Pak Haji, ada pengurus. Saya karena merasa saya juga sadar diri bahwa saya di sini bukan siapa-siapa, bukan pengurus, bukan apa. Saya numpang di sini, numpang tidur, ya kan? Numpang sholat di sini, ya. Dan saya sadar apa yang harus saya lakukan juga saya lakukan itu, tapi semaksimal mungkin. Dan saya sudah sampaikan semuanya ke Ustaz Rokan bahwa saya zuhur asar itu tidak pasti di sini, tapi pulang kerja pun saya langsung melakukan apa yang harus saya lakukan sampai isya, sampai jam 8 belum di atas. Mohon maaf Pak Johari, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Masalah Pak Johari sampai keluar kan Pak Johari sering ngomong ke saya. Makanya saya sering bilangin Pak Johari, ada nggak ada ngomong sama orangnya. Kalau emang Ya, itu maksud saya. belum punya. Maksud saya begitu Ustaz, gitu loh. Dia kan kalau udah ini langsung menghilang, saya nanya ke saya gitu. Waktu itu kan, itu zaman waktu saya kan bisa sampaikan, waktu Itu. saya lagi terpuruk betul-betul. Kemarin Pak Johari kan lebaran udah clear katanya. Lah, Nah, saya nggak mau cerita. Nah. Ustaz saya udah cerita ke Ustaz Tohar semua. Udah. Jadi saya sudah ceritain ke Ustaz Tohar semua. Pada Seperti cerita itu, itu jadi- sebelum puasa mungkin ya Pak ya. Iya. Cerita Itu itu jauh puasa. sebelum waktu saya lagi jatuh. Kemarin Pak Johari ngomong ke saya, dia kalau Pak Johari orangnya nggak tahu tujuannya apa, gaji dia nolong orang tuh dengan nah, tidak memikirkan dirinya sendiri Sendiri. gitu. Pengen saya tuh diatur lah mana keperluan Dimanage mana juga. keperluan orang. Kalau nolong orang harus memikirkan diri sendiri dulu. Nanti kalau udah ada sisa baru nolong orang. Saya sering bilangin begitu. Kadang-kadang habis gajian, habis. udah habis, katanya nutup warung ini, nutup warung, ya bagus ya. Kalau misalnya buat sebulan ke depan ya insya Allah lah sedikit-sedikit saya bantu kalau lagi ada gitu ya. Mungkin kan dengan berjalannya waktu sebulan lamanya ya mungkin kesana ngutang lagi ya. Itu Pak Johari ya dengan harus rela harus ngomong kalau memang Ya, nggak sanggup tuh ngomong, bukannya terus menghindar. Itu yang saya sarankan selalu begitu. Jadi rasa tanggung jawab, tanggung jawab omongan, bukan tanggung jawab terus saya bisa ngasih duit enggak, tapi tanggung jawab omongan. Mohon maaf ini bulan ini kayaknya nggak nyampe, saya nggak bisa Kan saya ngasih sampaikan tadi, gitu. itu waktu saya masih terpuruk. Ya kan saya bilang saya ingin memperbaiki diri. Dan saya semuanya sudah ceritakan ke Ustaz Rohan. Ya, saya bilang saya garis bawahi saya memperbaiki diri. Kan seperti itu. Berarti apapun saya lakukan untuk memperbaiki diri saya, untuk beribadah. Kan seperti Udah itu. Pak Johari, aku nambahin. Ya. Ini jangan sampai terulang lagi, artinya atau masa Pak Johari Pak D. Ini saya garis bawahi, saya tekankan malah pada Pak D. Ini kan termasuk aib, maaf Pak D ya. Kalau sewaktu-waktu ada jamaah apa itu, tolong Pak D harus bisa ngimbangi. Ya, saling ya tidak menutupi enggak, dan paling enggak ada perisai dikit lah. Tapi kalau Pak D menanggapinya ke orang itu langsung, oh iya itu, nah itu, Ya enggak lah, saya emang anak kecil loh, dewasa. ya, tak khawatir kayak gitu. Ya enggak, saya kan langsung ya paling nanti saya bilangin kan kayak gitu, Nah, sampaikan. Ya mending kayak gini, sambil ke atas, Ju, nah itu. Tapi kalau Pak D langsung
ada orang ngomong sama yang punya sambutan ya langsung ya itu kebiasaan itu memang saya. Nah itu yang saya khawatirkan malah itu Pak De. Ya saya sampaikan, nanti saya sampaikan ada orangnya kan gitu. Gitu aku malah adem. Tapi kalau ini prasangka aja. Kalau Pak De mungkin kebiasa bahasa itu kan kayak ringan tapi jadi bumerang. Gitu loh. Masa kembali nanti ke kita semua. Tapi kalau Pak De waktu bisa menghandle, oh iya mungkin gajinya belum keluar. Nah kan adem. Ya, ini pendapat saya loh ya, tanpa menjelekkan satu sama yang lain. Nah, ini masukan. Pokoknya setiap ada omongan yang kaitannya sama kita ini, tolong yang bisa diperisai. Istilahnya dibikin adem. Khawatir kan itu. Kebiasaan itu memang itu. Jadi orang semakin itu aja Pak De. Ya, ini kan kita udah fair-fairan gitu loh. Pokoknya jangan ada distraksi antara kita. Pokoknya jangan ya intinya gitu. Jadi intinya kita normal lagi. Ya udah kedepannya kita perbaiki, masalah yang perbaiki itu aja udah. Intinya saya intinya seperti itu tadi saya sampaikan bahwa saya ingin memperbaiki diri saya. Ya udah gitu aja Pak Johari, nggak usah pikiran. Kedua, tadi saya bilang kalau memang perilaku, sikap saya, ucapan saya, perbuatan saya tidak membuat nyaman beberapa pihak atau semuanya, ya saya sekali lagi saya minta maaf. Dan Ya, saya maafin. Tidak ada niat apapun, tidak ada niat apapun. Tapi karena situasi dan kondisi. Tapi ya, tadi saya sekali lagi saya tidak mau berdebat, ya, karena itu semuanya tanggung jawab saya. Ya. Jadi intinya bahwa tadi saya sampaikan, pokoknya saya tetap dengan keputusan saya. Ya, mungkin saya 1 bulan ini nanti insya Allah saya keluar dari. Nah itu namanya situ cemen. Bukan masalah cemen, karena saya tadi sudah sampaikan. Anu mau memperbaiki. Kan saya di sini sudah, saya sadar diri, saya bukan pengurus, tapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Bagus. Terus kedua, saya memperbaiki diri saya, tapi juga tidak membuat orang lain nyaman, karena omongan itu tidak pernah saya diajak bicara dari hati ke hati, lebih cenderung untuk mengejar saya, menghakimi saya kan seperti itu. Jadi saya mohon maaf, jadi ya sekali lagi saya sebetulnya berat karena saya merasa memiliki masjid ini, saya betul-betul saya melakukan apapun dari hati, karena selama ini Pak De, mohon maaf saya ulang, saya melakukan hampir 78% saya dilakukan. Sampai saya dari puasa pun saya nggak kemana-mana, hanya ke Ciamis waktu sama Pak Haji sama Oke. Ayo. Udah. Oke. Waktu habis. Oke. Jadi kesimpulan. Habis waktunya. Kesimpulan. Bener. Jadi kita nih nyari orang yang kayak Pak De susah, nyari yang kayak Pak Jo juga susah. Cuman sekali lagi harus lebih dewasa. Banyak di pasar, apalagi mau Idul Adha begini. Ya. Jadi ketika ada masalah jangan ada yang bawa perasaan. Ya ada masalah ya kita selesaikan bersama. Gitu ya. Jangan berperan. Gitu. Intinya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, nggak ada manusia. Bukan, intinya kalau masing-masing harus membicarakan kebenarannya masing-masing habis-habis. Betul. Jadi yang bagus itu udah satu aja udah. Betul. Kalau si Anu ngomong saya ini benar begini nggak habis. Siapa bilang ini saya juga berkorban ini sama-sama nggak habis-habis. Saya mau benar semua. Betul. Gimana kalau Pak Johari sekamar apa deh? Gimana? Satu kamar di situ. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, parah. Ngadu perang. Aduh. Kamarnya Ngadu barang. ini ngadu barang. Batang. Ya ngadu barang namanya. Gitu, lele. Barangnya banyak saya punya. Lele jumbo. Jadi gitu aja, benar nggak? Jadi udah masing-masing mengadakan pembenaran udah. Yang jelas sama-sama kamu kurang, sama-sama ada kelebihan udah. Atur aja udah. Titik. Tunjukkan kelebihanmu. Tunjukkan kelebihanmu. Tujuannya katanya karena Allah udah kalau memang. Nah udah. Ya karena Allah bukan karena manusia. Jangan karena manusia, makanya Pak De jangan suka dengan Karena Allah. Nggak usah masing-masing menang lagi. Ya. Mulai dari sekarang ini udah mulai dari nol. Bagus Nah. ke depan. nol, dari nol lagi. Bener.
Iya. Oke, Pak Haji. Oke, sip. mikirin bener-bener terus Saya tetap bilang keputusan saya. Ya udah terserah lah. Kalau udah dikasih solusi kok. Udah tutup. Karena saya cari pahala bukan cari dosa. Betul. Ya udah. Pak Johari cukup. karena Allah aja udah Salam. itu aja kalau udah karena Karena Allah, memang udah semua kerjain. diawali karena Allah, ya balik lagi kita semua lakukan karena Allah ya. Jangan karena manusia bisikan kanan kiri. Iya, Oke. Masuk kiri keluar kanan. Pak Ade pernah ditolong sama Pak DKM. Pak Jo pernah ditolong juga sama Pak Ade. Jadi semua saling tolong menolong. Jadi jangan pernah mengungkit. Sekali lagi Pak De. Pak Jo di sini karena saya. Jangan pernah bilang begitu lagi ya. Pak Ade juga di sini karena ada Pak DKM gitu. Pak Ade juga ditolong udah banyak. Warung apa bayar setiap bulan? Enggak kan? Coba kalau bayar pikir jalan bisa 1 juta. Ya. Iya. Misalnya. Makan cari. Pohon sawo kan kalau sawo berbuah dia ngambil sawo. Tuh. Udah fitnah. Kalau Fitnah. ditolong banyak. Jadi kita ditolong Fitnah tuh, fitnah tuh. Yang makan saya itu yang aku bingung. Pak Haji, bukan sawo kelapa habis no. Enggak saya kelapa enggak sawo. Yang nanam siapa? Yang ngambilin sih itu tuh. Saya mau minta sawo minta belum matang. Subuh-subuh kayak kalong, gak taunya orang. Belum matang. Ini plot terakhir. terakhir. Kita tegaskan aja Ah. istilahnya job-jobnya, job Ya. description-nya. Oke. Biar nggak simpang siur. Sik. Tadi Kalau saya- memang merbot tugasnya apa, tanggung jawabnya gimana. Kalau memang tugas kantor air yang diantar kemana-mana, Sip. gitu. Oke. Satu hari yang paham. Kalau berbot sama masjid sama kamar mandi. Kalau sementara ya, Sementara nih. kalau sementara. Pak Ade sakit, posisi kalau sakit. dia posisi Pak Ade kayak begini, Ah. kita dengar kesanggupan Pak Ade itu tuh. Sanggup nggak? Untuk saat ini saya belum sanggup tuh bersih kamar mandi. Karena kalau untuk yang kering-kering kayak gini sih insya Allah saya masih sanggup lah. Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup. Sekarang saya tinggal tanya Pak Juhari. Saya mohon dengan keikhlasan Pak Juhari, jangan ada unek-unek ini itu dengan apa Kanan kiri. kanan. Kalau memang niat ikhlas, Ikhlas ibadah. ada kerjakan. Pokoknya Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih udah. alhamdulillah dikasih pun. Jadi begini, Alhamdulillah. Nah, saya sambung dikit karena itu ada pertanyaan buat saya. Oke. Saja. Jadi selama ini pun saya melakukan setiap kamar mandi seminggu sekali kan saya itu. Udah saya nggak pernah apapun. Ya, kadang-kadang saya udah net, banyak udah makan. Karena saya nyikatin kamar mandi itu kan dia butuh tenaga, ya kadang-kadang beli rokok, beli kopi, beli makan itu ada sebagainya. Ya, tapi saya juga terima kasih. Tapi yang saya sedikit tidak nyaman, saya jujur saja Pak. Selalu itu dibawa Pak Johari ada di masjid karena saya. Kok melunjak sama saya, mau cari menjatuhkan saya. Itu yang saya, mohon maaf bahasa itu yang saya kurang nyaman buat saya. Jadi, saya intinya seperti itu. Jadi, janganlah saya di sini sudah melakukan hal yang saya lakukan semaksimal mungkin, tapi seolah-olah saya tidak melakukan apapun, justru saya membuat gaduh tidak nyaman semua pihak. Makanya saya tidak mau berdebat apapun. Saya sampai kesimpulan. Oke, ya. Itu sudah berlalu, sudah saya minta maaf semua ke pengurus sama kepada seterusnya. Saya terima kasih. Ya, saya akan ambil keputusan itu. Biar ini semua berjalan menjadi nyaman lagi. Oke, aku tak sambung lagi. Kalau menurut saya, Pak D Jari, keputusan Pak D Jari masih ke bawah apa ya? Emosi. Perasaan. Iya, perasaan itu kurang mutlak menurut saya. Jadi gini Pak D, selama ini keluh kesah semua ndak pada aja kan, ya kita kan yang nampung. Kecuali selama ini ndak ada perhatian ke Pak D Jari, ke yang lain, itu kita bisa dianggap kayak gitu. Cuman kalau Pak D Jari sampai berani ikutin, berarti selama ini kan percuma tak bergun. Nah, kan gitu. Nah, ini ya mohon, artinya kan dari awal kan ini kita udah fair-fairan. Makanya Pak D tadi tak potong kata gini, jangan sampai kalau ada bahasa omongan dalam masalah Pak D Jari terus kita mau nambahin, sebisa mungkin kita tutupi, kita redam dengan bahasa yang santun, apa yang banyol, kan enak gitu loh. Aku yakin kalau kita istilahnya pas ada suara dalil kayak gitu, kalau kita
bisa nutupi, bisa meredam, insya Allah nggak boleh gitu. Dan ini Pak D, tidak ada kekuasaan yang absolut, ya. Ada menteri, ada presiden, ya. Ada bapak, ya ada anak, kembali lagi. Pokoknya jangan merasa punya kewenangan penuh. Kalau memang Pak D merasa ada kewenangan penuh, kan nggak mungkin Pak D kadang ke kampung, kadang ya sakit. Nah, jadi ya kalau kita merasa, ya tadi balik lagi, kalau merasa kita memilih kan, wah aku ini tanggung jawab kan, masih kan tugas saya ini, oh berarti saya harus, nah nyampaikan ke yang lain, minta tolong ke siapa. Jadi jangan sampai ada kekosongan job di masjid itu Pak D. Sip. Nah, ini gitu aja. Sip. Jadi tadi lanjut kalau dalam Pak De, kamar mandi Kalau sementara mohon ini Pak Jari ya. oke udah. Dengan keikhlasan Pak Johari, itu juga kalau tidak merasa terpaksa Pak, man. dia terbebani untuk sementara ya seperti biasa aja dulu. Oke. Kerjakan seperti biasa. Saya satu hal yang ngomong ini. Kalau misalnya ada omongan cari kita ini itu nggak usah didengarin, biar mendengarin. Yang penting kita emang niat memperbaiki diri ya. Kerja fokus. Nanti tak carikan bujuk. Santai aja, jangan dibawa Rilek aja Aku lah. Kayak dianggap serius. Kayaknya kalau yang nyuruhnya jandanan satu mau aja. Pokoknya mulai dari biasa ini jangan ada omongan mensudutkan satu sama yang lain. Balik. Kayak Surya dong. Oke, jadi dengan catatan ketika Pak De pulang, nanti anaknya suruh bantu di sini ya. Ya. Siap. Jadi 6 hari ini, Harus, iya, 6 siap. hari ini anaknya suruh training di sini, bantu-bantu. Ya. Kemudian untuk imam atau yang lain sebagainya, karena Pak De juga masih pemulihan, kita bukan berarti yang lain-lain. Enggak, ini udah nggak usah bahas, sudah. Nggak usah Ya, dibahas. kita Oke. Sip, udah dewasa Pak De ya? Ya, udah Oke, nggak usah. udah dewasa Pak De. Udah mimpi basah? Udah dong. Udah malas, alhamdulillah kok. Sip. Yang Lihat jenggot putih. jadi kesimpulannya, yang namanya piring berdekatan atau dalam satu lemari itu pasti ada gesekan. Bentek-bentekan, bentek. Gesekan gitu lah, bunyi teng, jadi itu udah wajar. Yang terpenting jangan sampai tetangga kita tuh ngedenger gitu. Gitu. Jadi kalau bisa udah dimulai dari sekarang, mulai dari 00, karena kalau dimulai dari apa? Karena niat Allah ya. Lah udah, ini intinya lillahi ta'ala, udah titik, udah. Kalau lillahi ta'ala udah nggak ada yang lain. Nggak usah dibahas. Pak Johari jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan mengumbar janji ketika sedang senang. Nih, cakep tuh. Lupa lagi, udah lupa. Pantunya lupa ya, pantunya. Nah, itu dia. Cinta yang karena Allah itu. Asik. Intinya gini, Pak Juwari rujukannya kepada DKM. Pokoknya mau ada suara, ada bunyi, kentut bunyi apa. Kalau Pak DKM masih Tadi ada dilurusan dulu. Karena tadi kan Pak D menegaskan bahwa saya harus di bawah Pak D. Karena seolah-olah kan dia bos, dia saya bawahan. Kan kayak gini, paling kan pasti kan orang ada nongkrong di masjid yang nongkrong tiap hari, pasti kan ditanyakan yang nongkrong tiap hari. Gak mungkin orang jamaah lain dari jalan ke sini nggak ada orang, nggak ada Ustadz Kohar, nggak ada Pak Ustadz Dunan, terus nanyain ke Ustadz Dunan. Adanya saya kan pasti nanya ke saya yang saya nongkrong di sini. Kan itu aja, supaya masjid ini ada yang tanggung jawab dalam hal sehariannya. Oh, udah. Itu. Lah kayak misalkan orang, contoh ya, orang mau bantu karpet. Kemarin nggak ada orang nongkrong di sini, nggak ada yang tunggu di sini. Itu bantuan karpet bisa melayang ke yang lain karena ada yang nongkrong di sini. Nah, udah Pak, silahkan Pak, terima gitu. Ya. Sudah gitu, bukan saling mengepalai, nggak ada kepala-kepalaan. Ya makanya tak tegasin tuh Pak D, jangan ada bahasa diulangi lagi. Di sini kan saya harus, Bawa. nah itu jangan. Ya, Pak De ya. Nggak boleh. Sekarang Bener nggak lebih boleh. legowo. Bagus. Ya kalau Pak D masih punya prinsip kayak gitu ya terus pulang terus. Muter terus Pak De ya. Nah, Oke Pak De ya. Ya nggak. Legowo ya. Ya nggak. katanya sami'na wa ata'na kan. Itu aja Pak D. Enggak kelar-kelar. Pak. Iya. Udah tutup lah, udah 1 jam lebih udah tutup deh. Karena saya. Karena saya itu. Kita ribut mau ngapain sih? Ya.
Oke. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan terima kasih atas segala pemikirannya. Dan lagi apapun itu niat kita untuk memakmurkan masjid. Ya, Pak Jo ya. Apapun itu niat kita untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan masjid. Yuk, Pak Ujo. Iya, Pak Jo. Tahu-tahu. Namanya keren Pak Jo. Ampun. Jadi Pak Jo sekarang. Pak Johari. Nggak ada lagi. Udah tutup dah. Malam. Malam Saya udah. Ya, kakinya udah pegel. Pak Ji udah Pak Ji. Udah. Oke, kalau gitu tidak ada tambahan lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti seandainya ada penuh-penuh atau yang lain yang langsung disampaikan saja. Semoga setelah ini ya biasa aja. Ya, yang tadinya mandi bareng ya udah. Nggak ada kan? Maksudnya Pak De yang bisa ke belakang aja Pak De. Oh, Pak Jo. Ya Pak De. Biasanya ke belakang, ngopi aja di belakang lagi. Ya, Tapi bayar lo ya. bayar tetap lah. Ajo kalau mau kamar mandi ya nggak apa-apa, biasa aja. Siram cewek. Kamar mandi, kamar. Tadi kalau saya panggil, Kali mau cari kehangatan. ada uang. Pada jari berarti di kamar mandi. Bagian kamar mandi. Aku izin ya 3 hari ini aku mandi di sini. Kalau ada kotoran saya bersihin. Airnya nggak keluar. Parah. Heeh. Mesinnya hidup cuman enggak naik. Nggak naik. Lebar botol itu. Mesin mana? Lah kita bongkar. Mesin ini Mesinnya hidup. Berarti kompos kali ya. Iya, bawahnya nggak ada air. Copot. Masuk. Bukan nggak ada air, itunya klepnya dol kayak ini. Orang kesayang mesin kenceng ya. Dol kos apa namanya? Mesinnya ini kali kelep-kelep Setting clap, setting clapnya. harus dipancing kan tuh. Pancung gue udah lama nggak ada. Kali mineral 2 galon enggak bisa. Sekarang Iya, nggak naik juga. susah Mana banget. susah itu. Apa? Jauh. Enggak. Ganti mesin kan. Enggak. Tadi udah tak mesin udah bagus. Itu sama kayak sana kan? Iya. Sama kayak tempat saya enggak kan? Iya, kata tadi nggak naik. Udah tak copot, tak Ya cek sama sono. berarti. Bagus. Tempat saya juga gitu. Nggak mungkin kalau Kalau begini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.